yang berguna dan bernilai justru karena penderitaan. Siapa yang suka pakai perhiasan mutiara? Kalau wanita biasanya suka mutiara, ya. Mutiara adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang bernilai, bahkan dia mewakili sesuatu yang mulia. Dari mana dan bagaimana mutiara itu dihasilkan, saudara-saudara? Dari mana? Ditemukan di dasar laut begitu saja? Tidak. Ditemukan di dalam tiram atau kerang yang disebut kerang mutiara. Bagaimana seekor kerang mutiara bisa mengandung atau menghasilkan sebutir mutiara yang indah, yang mulia, yang mahal? Ada banyak kerang sejenis kerang mutiara, tapi tidak setiap kerang itu ada isi mutiaranya. Ya. Lalu ada yang kosong, ada yang berisi. Kecuali mutiara yang diternak. Kalau mutiara diternak, pasti ada isinya, karena memang dia diprogram, direncanakan, dibuat untuk menghasilkan mutiara. Tetapi apa asal sebutir mutiara? Saudara, kita semua mungkin sudah tahu bahwa mutiara itu berasal dari sesepih benda asing, sebutir mungkin pasir atau pecahan kerang yang kecil di bawah arus, di bawah laut, kemudian masuk ke dalam ekor kerang yang sedang menganga. Kerang yang dihidupkan selalu menganga dalam air. Selain dia bernafas, juga dia menunggu makanan masuk ke dalam sana, sebab dia tidak bisa mencari makanan. Dia tunggu makanan datang ke dalam dirinya. Tetapi tidak selalu makanan yang enak, makanan diharapkan yang hadir di dalam diri si kerang. Nah, kadang-kadang itu muncul sebutir benda asing yang menyusup masuk dalam daging dan menimbulkan kepedihan. Seperti kalau kita tuh kesusuban, tahu pernah kesusuban, masuk semacam serpi bambu mungkin yang tajam, ya, nggak enak sekali, kesentuh sakit. Lalu justru karena sebutir benda asing yang menyakitkan itu, yang menimbulkan penderitaan kepada si kerang, akhirnya dia menghasilkan sebutir mutiara. Bagaimana kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, memang tak bisa tidak pasti akan mengalami penderitaan. Namun bagaimana supaya melewati penderitaan, dari dalam penderitaan, dan karena penderitaan, kita justru menghasilkan sesuatu yang indah, yang mulia, yang bernilai, mutiara kehidupan, kita istilahkan. Nah, itulah yang akan kita renungkan pada hari ini. Hari ini saya akan membagi 3 pokok pikiran di dalam renungan ini sebagai langkah-langkah step by step untuk kita mencapai hidup yang berkemenangan dalam penderitaan. Ada 3 bagian. Yang pertama, menerima penderitaan. Yang kedua, bertahan dan tekun dalam penderitaan. Yang ketiga, mendayagunakan atau memanfaatkan penderitaan. Jadi ada 3 bagian. Pertama, menerima penderitaan. Kedua, bertahan dan tekun dalam penderitaan. Ketiga, mendayagunakan atau memanfaatkan penderitaan. Yang pertama, supaya kita nanti dapat menghasilkan yang mulia justru dari dalam dan karena penderitaan. Yang pertama, saudara dan saya perlu
menyadari dan menerima kehadiran penderitaan. Memang kita tidak suka, tapi kita tahu dia memang ada di dalam dunia dan kehidupan kita manusia. Ayub, di dalam kitab Ayub maksud saya, ada orang bertanya, dari mana datangnya bencana? Dari mana datangnya masalah dan penderitaan? Penyanyi Ebit GAD, dia menyanyi, mengapa di tanahku terjadi bencana? Lalu dia jawab apa? Bila sudah senyum-senyum di sana, tanyalah kepada rumput yang bergoyang. Artinya, si pengubah lagu ini, Ebit GAD ini, dia bingung, kenapa sih di dunia kita, dalam hidup kita itu ada penderitaan? Mengapa ada bencana? Dia tidak bisa temukan jawabnya. Dia bilang, kau tanyalah kepada rumput yang bergoyang. Mana bisa rumput yang bergoyang memberikan jawab penuh hikmat mengenai asal-muasal penderitaan. Lalu dalam kitab Ayub tersebut, di pasal berikut dikatakan, bukan dari tanah terbit bencana, tetapi manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya sendiri. Seperti bunga api bergejolak tinggi, demikianlah manusia dilahirkan untuk penderitaan. Bunga api lelatu itu, kalau kita sedang nabun, sedang menyalakan unggun, bunga apinya kemana arahnya? Pasti naik. Itu normal. Jadi di dalam kitab Ayub ini, firman Tuhan memberitahukan bahwa penderitaan adalah sesuatu yang wajar dalam kehidupan kita sebagai manusia. Karena apa, saudara? Karena kita sudah jatuh dalam dosa. Sebelum ada dosa masuk, sebelum Hawa dan Adam jatuh ke dalam pencobaan iblis dan membangkang terhadap Allah, Firdaus itu damai sejahtera semata-mata. Tidak ada derita, tidak ada sengsara. Tetapi setelah manusia membangkang berontak terhadap Allah, padahal Allah sudah berpesan jangan, maka kemudian Allah mengatakan kepada laki-laki, kepada Adam, dengan berpeluh engkau akan mendapatkan rezeki. Karena bumi atau tanah ini akan menumbuhkan onak dan duri. Nah, onak dan duri itu adalah penderitaan. Seakan tersirat di sana sebelum dosa masuk ke dalam manusia dan ke dalam dunia ini. Firdaus itu tidak ada onak duri. Rumput hijau, gemah limpah, hijau royo, bagus. Tapi karena dosa mulai ada onak duri, dan itu menyakitkan. Itu adalah lukisan kebenaran tentang penderitaan. Wajar. Waktu kita masuk ke dalam dunia ini, maksud saya dilahirkan keluar dari rahim ibu kita, pekerjaan apa yang pertama kita lakukan, saudara? Menangis. Kalau nggak mau nangis, dibuat menangis. Katanya dokter angkat anak itu tunggingin, kalau dipukul pantatnya supaya dia nangis. Sebab kalau dia tidak nangis, paru-parunya tidak bisa mulai praktek untuk menghirup udara sendiri. Tetapi ada orang mengatakan, tangis pertama seorang bayi manusia itu menunjukkan bahwa secara intuitif dia tahu, saudara tahu, saya tahu, masuk ke dalam dunia akan masuk ke dalam penderitaan. Gak senang jadi nangis, katanya begitu. Jadi pertama, saudara, terimalah penderitaan itu memang akan hadir di dalam hidup saudara dan saya. Sudah ada yang kita lewati, sedang kita jalani, dan masih akan ada kita terima lagi. Pertama, terimalah
diakui, disadari, jangan ditolak, jangan frustrasi ketika mengalami sesuatu yang tidak enak atau penderitaan. Memang wajar secara naluriah kita memberontak, kita melawan, kita berusaha menghindar, tapi teduhkanlah diri kita dan sadari, ya memang beginilah hidup ini. Supaya kita tidak tenggelam di dalam penderitaan, tidak binasa dalam penderitaan, tapi menuju kepada hal yang mulia, yaitu berkemenangan dalam penderitaan. Jadi yang pertama, terima. Yang kedua, bertahan atau bertekun dalam penderitaan.